pada tahun 2022 ini, Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan ini mempunyai program yang bernama Program Percontohan Penyuluhan. Jadi program percontohan penyuluhan ini adalah pilot project penyuluhan dengan demonstrasi penerapan inovasi tertentu yang telah disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama. Jadi singkatnya, ada suatu inovasi atau teknologi kelautan perikanan nih. Nah, inovasi tersebut didemonstrasikan di suatu kelompok di daerah tertentu. Jadi dengan tujuan untuk menyebarkan ilmu dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Jadi begitu. Nah, sekarang ini kami sudah membersamai seorang penyuluh perikanan yang berkecimpung langsung di bidang budidaya Pro5. Oh iya, sebelumnya kebetulan salah satu program pencontohan penyuluhan itu adalah budidaya udang dengan Pro5 ini yang dilaksanakan di Situbondo. Oke, sekarang kita sambut langsung nih seorang penyuluh perikanan yang bergelut langsung di Situbondo tersebut yang mendampingi program tersebut langsung. Ini dia Mas Abdul Hamdi. Halo Mas. Halo, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas waktunya Mas Adit sudah diundang. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamdi, penyuluh perikanan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dan saya itu ditempatkan di Kabupaten Situbondo itu punya wilayah kerja ada 2 kecamatan. Yang pertama di Kecamatan Suboh, terus kemudian di Kecamatan Jati Banteng. Dan kebetulan percontohan ini ditempatkan di Kecamatan Jati Banteng, di Kecamatan Suboh, Desa Ketah, Kecamatan Suboh, Mas. Seperti itu. Oke. Oh iya, untuk minaman yang belum tahu, program percontohan penyuluhan ini berlokasi di Situbondo dengan menunjuk Pogdakan Sonar Barokah Abadi. Jadi itu adalah kelompok budidaya perikanan yang ditunjuk langsung untuk program pencontohan penyuluhan budidaya udang dengan Pro5 ini. Dan kelompok tersebut didampingi langsung oleh Mas Abdul Hamdi ini, Mas ya? Siap, Mas. Oke. Jadi karena kebetulan kita hari ini mau bahas tentang Pro5 nih, kan Mas Abdul Hamdi ini berkecimpung langsung nih. Jadi bisa dibilang nih masternya Pro5 nih ya? Aduh. Oke. Nah, untuk live Instagram kali ini kita udah menghimpun pertanyaan nih Mas dari audiens medsos. Kebetulan kita kemarin cek ombak dan ternyata memang gelombangnya bagus banget untuk tentang Pro5 ini. Banyak orang yang menanyakan tentang pakan alami asli Indonesia ini. Nah, sebelumnya sebelum masuk pertanyaan kita ada video nih Mas, yang kemarin video Masnya kasih kita mau tampilin sekarang. Oke, silakan disimak ya namanya. Salah satu usaha budidaya perikanan yang berkembang di Situbondo adalah usaha tambak udang faname. Tambak udang faname tradisional masih eksis dan berkembang di Situbondo. Salah satu pengembangan tambak tradisional yaitu berada di Desa Ketah, Kecamatan Suboh. Kelompok Sonar Barokah Abadi merupakan kelompok yang bergerak di bidang usaha tambak udang faname dengan sistem tambak tradisional. Kelompok melakukan kegiatan pertemuan secara rutin untuk membahas kebutuhan kelompok dan kendala budidaya yang terjadi pada anggota kelompok. Pada usaha tambak tradisional yang dijalankan oleh kelompok masih memiliki beberapa kendala, antara lain tingkat kelangsungan hidup udang yang masih rendah, hama dan penyakit udang serta produktivitas udang rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, selain dilakukan pertemuan kelompok juga rutin melakukan pertemuan dan diskusi dengan penyuluh perikanan dalam mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Penyuluh perikanan berperan memberikan informasi dalam pemecahan masalah yang terjadi di lapangan. Salah satunya yaitu penerapan inovasi pemberian Pro5 SP pada budidaya udang faname. Kegiatan budidaya Pro5 SP diawali dengan persiapan wadah, mulai dari pemberian pasir pada wadah, kemudian dilakukan pemupukan untuk menumbuhkan plankton di perairan, lalu penyisian air. Selanjutnya dilakukan pemberian probiotik dan pemasangan waring. Setelah itu Pro5 ditebar di wadah yang telah siap.
Pengecekan kualitas air rutin dilakukan untuk mengontrol kualitas air pada wadah budidaya Pronima SP. Selain itu juga dilakukan pemberian pakan Pronima SP agar Pronima dapat tumbuh dan bereproduksi. Selain sebagai pakan alternatif, dalam budidaya udang, Pronima juga berfungsi menjaga kualitas air tambak. Persiapan tambak diawali dengan dilakukan pengeringan, pembalikan tanah, kemudian dilakukan pengapuran, dan setelah itu dilakukan pengisian air. Setelah air terisi, dilakukan pemupukan. Selanjutnya dilakukan saponin, tujuannya untuk membunuh hama udang. Setelah tambak siap, barulah dilakukan penebaran benur udang. Selama masa pemeliharaan udang faname, diberikan pakan tambahan Pronima SP dan juga dilakukan pengecekan kualitas air tambak oleh kelompok dan penyuluh. Selama pemeliharaan, dilakukan sampling untuk mengetahui pertumbuhan udang. Kegiatan pemanenan udang faname dilakukan apabila udang telah mencapai ukuran konsumsi. Pemberian Pronima SP merupakan inovasi yang dapat dikembangkan pada tambak tradisional karena berpengaruh positif terhadap peningkatan produksi udang faname. Nah, jadi itu barusan adalah video dari Mas Abdul Hamdi ya yang kita tayangkan. Itu adalah sebuah introduksi tentang bagaimana penerapan Pronima ini dalam budidaya udang faname yang sudah dilakukan di program pencontohan penyuluhan di Situbondo. Itu Mas ya? Iya betul Mas. Jadi pada dasarnya sama kayak pakan alami pada umumnya Mas ya? Sama Mas. Mulai dari perlakuan dari awal itu kita hampir mirip Mas. Itu pun sama dengan misal di jenis krustasia yang lain, misal udang itu perlakuannya hampir mirip di situ Mas. Oke, tapi pada dasarnya Pronima nih apa sih Mas? Spesiesnya tuh apa gitu? Jenisnya dari apa? Ataupun kan karena ini saya udah disebutkan bahwa Pronima ini asli Indonesia, 100% endemik nih. Itu asal usulnya bagaimana ceritanya itu Mas? Halo, Mas Hamdi? Wah, sepertinya Mas Hamdi ada sedikit masalah jaringan di sana. Nah, itu tadi ya Minamania. Kalau semisal Minamania ada pertanyaan nih, kalau yang dari kemarin sih gelombangnya kayaknya banyak banget nih yang kepo tentang Pronima ini dan bagaimana penerapannya di budidaya udang. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan langsung nih, bisa langsung di komen aja, di reply ya. Nanti akan saya tanyakan dengan Mas Hamdi langsung. Jadi kita masih menunggu Mas Hamdi. Halo Mas. Bentar ya Mas. Agak kepotong tadi Mas ya jaringannya. Oke. Atau mungkin Minamania di rumah nih udah punya pengalaman nih budidaya Pronima atau budidaya pakan alami pada umumnya seperti Artemia, kutu air, atau Daphnia moina. Ini mungkin bisa ditanyakan nih. Karena sebenarnya Pronima ini punya potensi yang sangat besar nih. Karena sesuatu yang udah kita bahas di sini pasti punya potensi dong. Jadi kita kupas tuntas di sini. Halo Mas. Iya Mas, sudah bisa nyambung lagi Mas? Oh iya, kepotong nih Mas ya? Iya betul, ada gangguan sedikit Mas. Oh iya, siap. Tapi suara saya jelas ya di sana ya? Jelas sekali Mas. Oke siap. Oh jadi langsung di ini ya Mas, disambungin. Tadi nyambung di apa itu Pronima dan asal usulnya seperti apa? Oh iya, terima kasih Mas. Kalau Pronima ini adalah ini ya Mas ya, udang renik yang digunakan untuk pakan alami. Untuk ikan bisa, untuk udang juga bisa Mas. Itu Pronima. Nah, untuk apa namanya fungsi kegunaannya dari pakan alami Pronima ini, dia bisa mengurai limbah, apa namanya semacam detritus. Nah, jadi lingkungan yang ditambak itu tetap terjaga dan kualitas airnya tetap baik Mas. Itu.
termasuk di kegunaannya dari Pronima itu, Mas. Kemudian untuk yang asal usulnya Pronima itu, seperti yang saya ketahui, ternyata Pronima itu dulu itu ditemukannya di daerah Pinrang di Sulawesi Selatan, Mas. Nah, di situ ditemukanlah oleh masyarakat di situ, kemudian diberi nama Were dengan bahasa Bugis yang artinya sesuatu anugerah. Jadi mungkin masyarakat di sana itu beranggapan pakan Pronima ini sesuatu yang spesial, sesuatu yang anugerah, jadinya sangat bermanfaat untuk petambak udang di sana, Mas. Oh, Seperti itu. kalau kisah ketemunya si Iwara dulu gimana, Mas? Di, Di Sulawesi Selatannya gitu? kalau kita dapatnya yang bibitnya itu, kita sebelum melakukan percontohan itu, kita banyak belajar, banyak sharing, banyak kunjungan di BPAP di Situbondo, Mas. Kebetulan Kabupaten Situbondo itu di BPAP Pecaron itu, dia sudah banyak mengkultur Pronima itu, Mas. Oh iya iya iya. Jadi Iya, emang dari warga asli Sulawesi ini emang udah menganggap Pronima ini suatu anugerah nih, makanya namanya dinamain suatu Wara ya. anugerah. Jadinya menyebar, Mas. Banyak yang memanfaatkan. Hmm. Dan juga namanya ini selain berfungsi sebagai pakan alami, tadi juga disebutin sama Mas Hamdi sebagai penyeimbang kualitas air ya. Iya, betul, Mas. Oke oke. Jadi ini sangat-sangat dan emang udah terbukti ya Mas ya dari program pencalonan kemarin. Tidak terbukti. Di percontohan kita memang terbukti sekali, Mas. Oke Atau oke. saya sedikit cerita ya, Mas ya. Kalau Boleh di boleh. kelompok kita itu di Sonar Barokah Abadi, di daerah sana itu kan kawasan memang tradisional. Tradisional memang tradisional, Mas. Enggak di mereka tebar udang, selesai beres, tahu-tahu 2 bulan atau 3 bulan mereka panen, dapat gitu tanpa pelakuan. Nah, dengan adanya Pronima ini, perkenalan dengan Pronima ini, malah untuk pendapatannya teman-teman dari kelompok ini bertambah, Mas. Seperti itu. Sangat bermanfaat sekali. Sangat antusias sekali dengan adanya percontohan ini, Mas. Terutama pakan alami Pronima. Nah, itu Seperti tadi itu. dia testimoni langsung nih minumannya ya. Kalau mau langsung lihat langsung nih penerapannya bisa mampir ke tempatnya Mas Hamdi nih di Situbondo atau mungkin yang lebih Siap, dekat di siap. Situbondo. Siap, Ya Mas. oke. Siap. Tapi kalau kandungan dari Pronima sendiri itu apa sih Mas? Atau mungkin perbandingannya dengan pakan alami yang lain? Kalau keunggulannya tadi kan selain sebagai pakan alami juga sebagai penyeimbang kualitas air ya? Atau mungkin ada Ah, keunggulan lain Mas? oh, iya, Mas. Kalau perbandingannya dari kita bandingkan dengan Artemia itu ya, Mas. Kan kalau Artemia kita itu Artemia susah untuk mendapatkan. Terus kalau yang terus mahal. Kalau di Pronima itu kan made in Indonesia, Mas ya. Temuan Indonesia harus 100%. memang dimanfaatkan. Kalau di yang saya dapat itu mulai dari komposisinya itu berbeda memang, Mas. Mulai dari proteinnya, lemaknya itu sangat berbeda. Jadi masih setara Artemia lah, Mas, di kelasnya itu, Mas. Mulai dari proteinnya yang sekitar, kalau Artemia itu sekitar 48,87, kemudian kalau dibandingkan dengan Pronima itu sekitar 40,26, Mas. Masih selisih sedikit, bisa dibilang dikit lah itu, Mas. Bagus lah. Oke, kalau keunggulan lainnya Mas? Selain sebagai penyeimbang kualitas air tadi atau mungkin ada yang lain? Keunggulan lainnya ya kalau kita di lapangan itu untuk kulturnya juga sih, Mas ya. Itu sangat sangat mudah, sangat mudah. Dan teman-teman di lapangan itu mereka beranggapan, loh kok gampang seperti ini ya, Mas, kok nggak dari dulu, dia bilang gitu sampai, Mas. Aku nggak ada gitu dulu. Iya, betul. Iya. Nah, ini buat Minamania di rumah nih yang belum tahu Artemia itu Artemia adalah suatu jenis pakan alami juga. Jadi, tapi untuk Artemia ini kita di Indonesia masih mayoritas impor Mas ya. Iya, impor. Iya. Dan harganya itu lumayan ya kalau Artemia ya. Nah, dengan adanya Pronima ini yang kita bahas kali ini adalah suatu potensi karena ini yang tadi disebutkan oleh Mas Hamdi selain karena mudah kulturnya dan juga ini ada di Indonesia gitu. Nggak perlu impor-impor lagi ya. Iya, betul. Nah, itu ya. Nah, untuk karena kemarin banyak pertanyaan Mas ya.
sangat antusias kemarin dari audiens. Salah satu audiens ada yang nanya nih, Ed Sofian Albarka, bagaimana bahas secara kulturnya. Tadi kan Mas sudah memberi spoiler dikit nih, kalau kulturnya itu lebih mudah daripada akademia gitu ya. Nah, betul Mas. Nah, gini, saya cerita kalau di tempat kita itu di percontohan, kita menyediakan, yang pertama kita lakukan persiapan lahan. Kebetulan di tempat kita itu ada pakai menggunakan terpal gitu Mas, ukuran 30 sampai 36 meter persegi. Nah, itu yang pertama kita melakukan pencucian, kemudian terus pengeringan. Setelah pengeringan kita melakukan pengisian pasir Mas. Ini agak unik di sini Mas, agak berbeda dengan yang yang budaya lain. Misal ya, medianya itu kita menggunakan pasir. Kenapa sih menggunakan pasir? Pasti bertanya gitu. Nah, karena Pronema itu ternyata dia senang bermainnya itu di pasir ataupun lumpur di situ, Mas. Dia berkembang biaknya juga di situ, memijahnya juga di situ. Jadi kita sediakan yang biasanya dia hidup di alam bebas, dia nempel di pasir. Terus dia main di lumpur kalau di alam liar. Dengan di media kita itu kita beri sesuaikan dengan kebutuhannya si Pronema itu Mas. Nah, kemudian yang selanjutnya kita siapkan setelah pemberian pasir, kita memberikan pupuk Mas di media itu. Nah, untuk menumbuhkan plankton di di media itu sebagai pakannya si Pronema nanti itu Mas. Selanjutnya pengisian air sekitar 60 cm, ketinggian itu sekitar 60. Kemudian setelah itu kita pemberian waring. Waring itu kita agak sekat-sekat gitu loh Mas. Nah, di atas media itu, karena waring itu gini, fungsinya yang pertama itu nanti si Pronema itu akan nempel di waring, dan ketika kita difungsikan si pakan alami untuk pakan, kita gampang untuk ngambilnya Mas. Tinggal angkat waringnya, tinggal kita ambil, taruh di bak, terus dikasihlah ke si tambak udang itu Mas. Kemudian setelah kita pemberian waring, kita sudah siap nih fermentasi. Misal dikasih molase sama Yakult kita Mas. Kalau yang di tambak kita diberikanlah Yakult sama si molase itu difermentasi dulu selama 3 hari. Nah, di situ untuk juga mempercepat penumbuhan si pakan Pronema itu Mas, untuk menumbuhkan plankton gitu. Kemudian selang 7 hari sudah kelihatan warna coklat si medianya itu loh Mas. Kita sudah siap, itu berarti namanya sudah siap untuk tebar bibit Pronema. Kebetulan bibit kita yang ambil itu dari BPAP Situbondo Mas. Gampang kok Mas itu perlakuannya. Oke. Jadi itu tadi ya minumannya. Kalau mau coba ngambil bibit nih, itu bisa diambil oleh masyarakat luas Mas ya, bibitnya dari Situbondo? Itu bisa Mas, bisa. Wah. Apalagi punya kita kan sudah mengkultur nih. Misal ada Minamania dari kabupaten lain atau di mana kita nanti mau sharing atau gimana, bisa kok nanti tak kasih gitu. Gratis kok. Wih, mantap. Nih, akses langsung nih. Oh iya, buat kulturnya emang kayaknya relatif sama ya kan. Kalau semisal yang udah diketahui masyarakat luas tuh Moenadapnia itu mungkin pakai kotoran ayam, kotoran burung puyuh. Betul Mas. Ya, betul. Jadi kayak relatif sama Mas ya? Sama. Cuman kalau di Pronema ini ketambahan molase dan Yakult tadi ya. Untuk probiotiknya. Iya. Ya kalau semisal dibilang mudah dan terjangkau, emang bener sih. Ini bisa sangat bisa dipraktikkan di rumah Mas ya? Iya betul, mudah sekali kok Mas, mudah sekali. Oh iya, ini barusan ada pertanyaan nih Mas, lagi live IG langsung. Ada yang komen dari @bet_alki bertanya tentang bisakah diterapkan untuk budidaya ikan air tawar seperti nila atau lele? Gimana tuh Mas? Oh, kalau ini kan gini Mas, kita bahas Pronema. Kalau di Pronema ini kan hidupnya di air payau Mas.
Kan kalau di air payau itu ada salinitas. Kita kan juga mengukur parameternya mulai dari suhu, salinitas, DO, dan pH. Nah, yang terpenting itu kan salinitas. Dia ternyata itu si Pronema itu bisa tumbuh apabila 20 salinitas 20 ke atas, Mas. Kalau misal air tawar, menurut saya sih masih belum Kaget bisa, ya berarti Mas. ya. Iya. Iya. Oh jadi itu ya. @bed_alki. Kalau semisal di air tawar ya sepertinya belum bisa nih. Jadi mungkin masih mengandalkan Dapnia atau Moina seperti biasanya ya. Iya, betul, Mas. Itu. Jadi untuk cara kulturnya tadi sedikit unik Mas ya, pakai pasir itu. Jadi mungkin relung hidupnya emang di pasir Mas ya. Iya, di pasir dan dia kan hidupnya menempel ke sana ke sini. Misal di pasir juga Mas, kalau di alam liar itu kan di lumpur atau seperti itu dia hidupnya, Mas. Jadi kita kulturnya itu mencoba menyamakan kehidupannya dia di laut, di asalnya kita siapkan di media kita itu, Mas. Oke. Dia kan terbang-terbang nih, biasanya dia nocturnal ya, Mas ya. Dia aktif di malam hari. Ternyata waktu kita buat itu, karena memang ini ya Mas ya, kita juga bisa sampai nginep di tempat gitu kan, juga menganalisa kan ya Mas ya. Ternyata itu Pronema yang saya lihat itu dia aktif di malam hari, Mas. Dia melayang-melayang. Nah, ketika dia siang hari, setelah saya tengok itu, setelah saya lihat itu, ternyata dia banyak itu nempelnya di waring ataupun di dinding itu, Mas. Oh. Di dasar juga ada. Mas. Jadi kalau siang itu kehidupannya itu agak tenang tuh, Mas. Agak sepi tuh, karena dia nempel gitu. Oh, jadi ketika aktif-aktifnya nokturnal ini berenang bebas itu Mas, pas malam hari. Tapi kita pas pada siang hari nempel di waring ya. Di waring dan jadi awalnya hidup di pasir, terus pada siang hari kalau udah mungkin siap panen nempel di waring gitu ya. Nah, betul Mas. Jadi enak kita tinggal ambil jaringnya untuk panennya. Dan ini lagi, kalau kita panen tidak bisa langsung kita diceburkan misal sama jaringnya misalnya Mas. Kalau tradisional agak ini ya, agak yang penting selesai gitu, enggak. Kita harus dibilas dengan air tawar Mas ternyata. Biar di sisi Pronema itu nggak mau nempel. Kalau kita bilas dengan air yang ditambah ataupun di Pronema yang payau itu, dia nggak mau, tetap lengket Mas. Kalau pakai air tawar dia lepas. Baru kita berikan ke udang Mas. Diberi perlakuan sedikit ya. Tapi ini emang sangat-sangat praktis Mas ya. Jadi kalau dibilangnya anugerah kayaknya emang bener nih. Nanti nggak perlu pakai paranet, nggak perlu pakai apa, tinggal angkat kasih air tawar jadi. Pokoknya istimewa ini Mas. Oke. Oh iya, ada pertanyaan lagi nih Mas. Nah ini antusias audiens sih lumayan banyak nih Mas. Dari @salam_suluh. Oh ini dari teman-teman penyuluh juga nih kayaknya. Mantap. Salam ya buat teman-teman penyuluh yang lagi nonton live ini. Salam Suluh ini bertanya tentang berapa lama siklus perkembangbiakan Pronema. Tadi mungkin belum disebutin Mas. Iya betul. Berapa lamanya? Nah kalau yang kita dilakukan di percontohan ini, ternyata kita mengamatinya itu kan dari kita tebar Mas, sampai kita produksi sampai 11 kali lipat. Kalau saya baca di literatur itu, ternyata kalau siklus hidupnya yang saya ketahui di lapangan itu ya Mas, saya belum menemukan juga di literatur dia hidupnya sampai berapa bulan sih, dia sampai umur berapa sih, saya juga belum membaca di situ. Cuman yang saya ketahui itu kalau di kita yang dipraktekkan itu ternyata sekitar umur 60 sampai ke atas, 60 sampai 70 itu waktu saya mengamati di India itu banyak yang mati di situ Mas. Iya. Oh jadi emang masih dalam masa analisa juga Mas ya? Masa analisa Mas, masa analisa kalau yang itu ya. Oh iya. Jadi memang mungkin belum sepenuhnya tergali nih informasi tentang Pronema ini. Oke, ada yang nanya lagi Mas? Satu lagi nih. Dari @mohtajud. Mas, untuk medianya apakah harus pakai kolam terpal Mas? Nah ini terkait lokasinya Mas. Iya, harus pakai kolam terpal. Enggak Mas, langsung saya jawab nih.
dulu kembali ke yang barusan, kalau di Were itu menemukannya di tambak tradisional, mereka otomatis kan tradisional dia ada lumpur, ada apa namanya, ada pasir. Ya, otomatis dia nggak harus diterpal, Mas. Di tambak tradisional pun kita bisa. Nah, cuman di tempat kita itu menggunakan media yang sudah tersedia, termasuk kita ada kolam beton yang terus dilapisi dengan terpal. Nah, medianya itu kita diakali dengan bagaimana caranya sama dengan di alam itu, Mas, termasuk dia ditambah barusan itu yang saya jelaskan. Jadi pada intinya adalah membuat Pronima itu seperti di rumah sendiri, Mas ya, biar. Betul, Mas. Gak betah kalau nggak di rumah, Mas. Oke, siap. Oke, mungkin lanjut pertanyaan selanjutnya, Mas ya. Yap. Setelah kita kultur nih Pronimanya, kita kan mau menerapkan ke Udang Paname nih. Nah, pemberiannya itu gimana, Mas? Aplikasi pemberiannya, sama mungkin frekuensi pemberiannya, ataupun ada perhitungan pakannya. Kalau di udang kan ada kayak blend feeding itu, Mas ya, kalau masih awal-awal penebaran, terus ada cek ancok. Nah, kalau semisal pemberian Pronima nih, perhitungan pakannya gimana? Ini ya, Mas ya. Kalau di tradisional kita itu, nah saya cerita dulu ya, Mas. Kulturnya kita yang di Pronima di tambak kita itu, kita mengkultur dulu, Mas. Selain kita juga di bank Pronima yang tadi kita buat itu, kita itu sebelum tebar udang, kita sudah mengkultur di tambak tradisional yang akan kita tebar itu, Mas. Nah, sehingga kita tebar itu mengkultur di tambak tradisional kita itu sekitar 25.000. Nah, 250.000 sebelum kita tebar udang sini, Mas. Nah, jadi sebelum kita tebar, tambak itu sudah terisi, sudah berkembang yang namanya Pronima, jadi sudah tersedia, siap saji untuk si udang itu, Mas. Tuh, yang kita lakukan. Kemudian setelah 25 hari, baru kita melakukan tebar bibit, tebar benur untuk udang. Itu untuk tebarnya ya, Mas. Kemudian untuk pemberian pakannya, pakan si Pronima ini. Nah, ini kan sudah tersedia nih. Jadi kita nggak usah ngejok lagi dari media yang kita siapkan tadi, yang persiapkan tadi itu di bank itu. Jadi si udang otomatis sudah siap makan yang sudah kita kultur ditambah itu tadi, Mas. Oh, jadi sebelum emang kita punya stok di kolam kulturnya Pronima sendiri, emang pada sebelum panen tebar itu udang udah harus disesuaikan dengan pemberian pakan Pronima ini, Mas ya? Iya, betul, Mas. Oke, jadi istilahnya adalah pakan selalu ada. Selalu ada, sudah siap. Oke, terus kalau semisal mungkin udah tebar nih, Mas ya, dan udang semakin besar, itu perhitungan pakannya gimana sih, Mas? Setelah itu, Mas, sekitar 37, DOC 37 kita masukkan supply, Mas. Dari dari bank kita yang sudah punya itu, yang sudah tersedia, kita supply. Itu kita memberikannya 3 kali sehari ya, Mas. Tiap hari kita ngasihkan, Mas, si Pronima ini. Karena memang Pronima ini kan pengganti pakan komersil ya, Mas. Otomatis kita perlakuannya agak sama sih untuk pemberiannya. Misal pagi harus memberikan si pakan komersil yang sekarang diganti dengan Pronima, kita perlakukannya sama seperti itu, Mas. Oh, jadi memang harus ini ya, dari awal sampai akhir panen itu dipastikan bahwa pakan selalu ada di kolam tersebut, di tambak tersebut ya? Iya, betul, Mas. Kalau untuk pengecekan Pronima sendiri di tambak udangnya gimana, Mas? Dicek nih, ini masih ada nggak nih? Ini harus tambahin nggak nih? Oh iya, kita kan di selain juga kita punya anco ya, Mas ya, di ini kita biasanya di petapak tradisional itu kan nyediain jaring kayak waring hitam atau kayak waring warna hijau, itu ditaruh di pojokan. Kita bisa ngangkat itu, Mas, tinggal ngangkat. Ada yang nempel nggak di situ? Biasanya kan Pronima itu kan nempel tadi.
Nah, jadinya kita bisa lihat di situ. Kalau di anco ataupun waring yang disiapkan oleh teman-teman pelaku itu nggak ada, otomatis pronema yang ditambah itu sudah habis gitu mas. Tinggal kita ngisi gitu kan, kita sudah siap gitu mas. Pokoknya perlakuan ini kita itu harus punya bank pronema. Kita kasih nama bank pronema mas. Ketersediaan harus siap. Gitu mas. Oke. Kalau di lokasi pencontohan penyuluhan BRSDM KP sendiri ini, di sana ada berapa kolam kultur mas? Bang ada 4. Ada 4. 4 ya. Dan memang 4 itu dipakai untuk bersiklus ya, untuk ini habis, panen lagi, setelahnya betul, gitu ya. Betul. Oke. Ada yang nanya lagi nih mas? Dari @eko1247. Jika ditambak dengan salinitas 10-15, apa pronima bisa hidup? Dan tolong nomor HP jika mau pesan bibit pronima. Ini pasti mas. Aduh, nanti untuk minamannya di rumah. Sudah ada order aja nih mas. Iya, untuk minamannya nanti kalau semisal emang butuh nomornya Mas Hamdi, nanti bisa mas ya. Minta nanti kita tulis di pin komen. Siap. Wah, habis gini langsung lancar nih mas, pesenan nih mas. Aduh, berkah, anugerah mas. Alhamdulillah. Oke lanjut mas untuk salinitas 10-15. Oh ya, makasih mas. Untuk salinitas berapa tadi mas? Jika ditambak dengan salinitas 10-15 itu kira-kira sesuai nggak dengan hidup pronima? Oh iya, bisa mas, bisa. Selama itu jangan di salinitas 0 ataupun di air tawar, dia nggak bisa hidup. Karena memang aslinya dia di payau kan ya mas ya. Nah, kalau untuk salinitas dari sampai 15 maksimal 15 misal ya salinitasnya, memang bisa mas, dia hidup. Dia hidup, cuman setelah saya amati di kolam kita itu, di tambak kita, ternyata kan gini mas, dulu itu kita pernah punya salinitas di bawah 10 malah mas. Ada yang sampai 15 atau yang ada 7 di tambak kita. Nah, jadi kita itu sudah tebar, kemudian ternyata si pronema itu nggak mau berkembang mas. Itu aja sedikit terus gitu, nggak mau berkembang dia. Nggak maksimal lah. Nah, kemudian kita bagaimana caranya kalau yang kita ketahui itu salinitas 20 ke atas, bagaimana caranya kita cari air yang salinitasnya seperti itu mas. Oke, jadi airnya kita ini cerita ya mas ya. Airnya kita kan sebelahnya tambak kita itu ada bor juga, terus kebetulan bornya yang kita salinitas kecil. Nah, kita juga join lah mas sama sebelah itu yang salinitasnya kita cek itu sekitar 25 ke atas mas. Gitu. Jadi intinya bisa hidup sih, cuman dia nggak mau berkembang. Untuk 10-15 itu mungkin masih bisa mas ya, tapi kalau di bawah 10 udah alert nih, udah peringatan nih, udah nggak mau tumbuh. Peringatan itu. Hidup sih, cuma gitu dia nggak mau. 1247. Gitu. Nanti bisa langsung WA nih, PC nih sama Mas Hamdi langsung nih. Siap. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kan tadi sudah disebutkan sebelumnya mas ya, kalau semisal emang untuk pronima ini memungkinkan tanpa pakan komersil, jadi udang faname ini hidup tanpa pakan komersil, full dengan pronima aja gitu mas ya, dan bisa dalam waktu 3 bulan aja seperti udang pada umumnya. Tapi untuk kondisinya seperti itu gimana sih mas, batasannya harus seperti apa, mungkin pada tebarnya harus atau berapa gitu, rentang yang membatasi itu. Maksudnya perbandingan gimana mas? Kalau semisal untuk udang ini kan bisa pakai pronima full tanpa pakan komersil hanya dalam 3 bulan, tapi mungkin pada tebarnya itu tidak terlalu intensif, atau mungkin perlu pemupukan sebelumnya atau bagaimana di tampaknya gitu mas? Oh, perlakuannya mas ya. Kalau yang kita lakukan di tambak kita itu memang dari awal perlakuannya kita sama sih mas, seperti yang lain. Kita di tradisional ada juga pengeringan, terus ada pemupukan sama seperti halnya yang lain. Kemudian kalau di tambak kita itu paling maksimal itu padat tebarnya itu sekitar 25 mas per meternya padatan. Kita tebarnya sangat padat. Nah, kalau kita ketahui, kalau kita baca-baca itu
Di tradisional itu sebenarnya kan sedikit mas, sampai ada 5, ada 4 per ekor per meter nih. Nah kalau yang kita itu kita sengaja memang tebar padat di situ, karena kita juga mengandalkan si Pronima, juga pengen tahu sih sampai mana Pronima ini kekuatannya untuk pakannya. Nah terus kita di tambaknya kita itu kita tebar padat. Kenapa kita tebar padat waktu itu? Karena memang si tambak ini sebenarnya sebelum kita dilakukan percontohan itu adalah biasa dipanen sekitar 45 hari sudah dipanen tuh mas. Tahu kan udang 40 hari kayak gimana, kecil kan masih itu kan. Nah itu dijual sama teman-teman pelaku di sana itu buat umpan mas. Nggak sampai ke produksi. Kalau sudah dikonsumsi sekitar 40 kan, 40 sampai 70. Nah ini enggak, ini bisa sekitar 150 sampai 200 mas. Itu sudah laku udang. Nah akhirnya kita tebar padat itu di tambak kita itu mas, biar si pelaku usaha, si punya tambak kita percontohan ini bisa dipanen sekitar 30 hari panen parsial untuk biaya hidupnya mereka, yang biasanya mereka 40 hari kita tebar terus moro-moro kita pakai percontohan sampai 3 bulan kan dia nggak makan mas, gitu sih. Iya. Oh jadi memang ini ya bedanya apapun dia udang faname tradisional biasa dengan yang diberi oleh Pronima ini mas ya. Jadi pada umumnya kalau semisal udang tradisional nih pada tebarnya hanya 5 atau maksimal 10 masih ditambak tuh. 5 sampai 10 per meter perseginya. Iya. Nah kalau untuk pemberian Pronima ini bisa sampai 25 pada tebarnya. 25. Nah tentu ini pasti memberi keuntungan yang lebih mas ya, karena memang kita nggak pakai pakan kan. Iya betul mas. Full tanpa pakan komersil. Iya, cuman kita ada parsial mas di situ mas. Oh iya, gimana tuh mas? Iya, misal kita kan sudah tebar ini 20.000 nih. Nah kepadatan sangat padat di tradisional, nggak mungkin kan. Jadi sekitar umur 40 hari itu 45 hari kita sudah panen nih mas parsial. Kalau yang di kita kemarin tuh kita ambil sekitar 55 kilo mas. Jadi cukup lah buat untuk kehidupan si ketua ini, si kelompok ini. Kan nggak enak nih, misal yang biasanya mereka itu dibuat 40 hari mereka sudah bisa panen, terus kita moro-moro dengan adanya percontohan kita pakai 3 bulan atau 4 bulan, dan kan selama per bulannya mereka nggak ada pendapatan gitu. Oh iya. Makanya kita tebar padat sehingga untuk umur 40 hari kita tetap bisa panen parsial. Oh jadi tapi untuk penerapannya dengan Pronima ini emang memerlukan parsial mas ya di tengah-tengah gitu. Iya betul. Oh iya, benar-benar. Jadi untuk misal mengisi kekosongan di bulan-bulan paceklik itu mas ya. Jadi betul itu gitu, mas. Iya. Itu betul sekali. Oke. Jadi itu tadi ya minumannya. Itu adalah sedikit spoiler juga nih untuk program contohan penyuluhan di Situbondo. Jadi udah ada 4 kolam mas ya di sana. Mungkin bisa diceritakan mas gimana dari awal nih program contohan penyuluhan di Situbondo. Ceritanya gini mas, dari awal itu kita sebagai penyuluh di kabupaten ini kan selalu mendengar ya mas ya, mulai dari keluh kesahnya nelayan, pengolahan ataupun budidaya, termasuk di budidaya ini di tambak tradisional kita kan jarang sekali nih tersentuh oleh ilmu misal teknologi yang baru nih. Nah, jadinya ketika itu teman-teman tim dari penyuluh Kabupaten Situbondo ini mempunyai inisiatif mengajukan bagaimana tambak tradisional kita ini bisa makmur tuh loh, bisa maju gitu dengan pemberian si Pronima ini di tambak tradisional itu mas. Jadilah kita ngajukan kita uji cobakan, kita terus mengajukannya ke Banyuwangi, ternyata di ACC oke, jadi langsung kita cari tempat lokasi itu mas. Terus gimana mas? Terus, nah awal mulanya kita menempatkan percontohan ini di Pokdakan Sonar Baroka ini, kebetulan nih kelompokku kan mas ya. Nah itu sangat minim teknologi, jadi
waktu itu saya juga sudah langsung bertemu dengan teman-teman kelompok bagaimana kalau kita di sini diadakan percontohan, demonstrasi cara dan juga hasil di situ, bagaimana teman-teman yang biasa tidak yang biasa tambaknya dibiarkan begitu saja, kita coba olah dengan teknologi baru, dengan inovasi baru, dengan adanya pakan Pronima ini, Mas. Nah, akhirnya teman-teman mau. Terus saya juga berterima kasih sebenarnya, Mas, sama teman-teman kelompok ini. Ini kan waktu percontohan ini kan butuh waktu lama nih, Mas. Kita mulai tebarnya sampai panen sekitar 90 hari nih. Dia sangat memakan waktunya teman-teman kelompok di situ. Jadi mulai dari waktu dan fisiknya teman-teman kelompok juga di situ diminta diforsir oleh kita. Tapi alhamdulillah kelompok itu sangat welcome sama kita, teman-teman penyuluh di Kabupaten Situbondo yang ternyata sangat menerima kita, sangat mau menerima inovasi yang baru ini, sehingga kita melakukannya percontohan di situ, Mas. Oke. Jadi sekitar informasi untuk Minamania, untuk program percontohan penyuluhan ini berjudul Budidaya Udang Faname dengan pemberian Pronima, Mas ya. Dan itu sudah dimulai dari tanggal 25 Mei 2022 ini sampai dengan rentang Desember 2022 juga. Nah, boleh diceritakan, Mas, berapa kolam gitu di sana yang dialokasikan untuk program ini? Kalau kolam yang pertama kita bahas kolam Pronima ya, Mas. Kolam Pronima ini karena memang harus banyak kita mempunyai stok Pronima, kita itu nyediainnya di sana itu ada 4 kolam, Mas, dengan ukuran 30, ada yang 30 meter persegi, ada yang 36 meter persegi, Mas. Ada 4 peta di situ. Kemudian untuk tambak tradisionalnya itu kita ada 4, ada yang berukuran ada yang berukuran 1.600, terus ada yang berukuran 1.200, juga ada yang berukuran 600, terus yang terakhir itu yang kita aplikasikan itu ukuran 400, Mas. Yang kemarin baru panen ya? Yang panen bersama Ibu Kapus itu. Oh iya. Jadi sedikit cerita juga. Kemarin udah sempat panen nih. Nah, sudah sebutkan tadi 90 hari 3 bulan tanpa pakan komersil, hanya pakai Pronima udah bisa. Dan udah dibuktikan oleh kelompok dari Mas Abdul Hamdi ini. Kemarin udah panen dan hasilnya 280 kilo, Mas, ya totalnya. Iya betul, Mas. Dengan pada tebar 24 ekor per meter persegi. Jadi itu hanya dengan Pronima bisa membuat total 280 kilo dengan catatan parsial juga, Mas, ya, di tengah-tengah. Iya betul, Mas. Itu mengurangi kepadatan kan, Mas. Kita kan kalau ditambah intensif ataupun supra intensif itu kan dia padat tebar tapi menggunakan kincir untuk oksigen itu kan, Mas. Di kita kan tradisional, akhirnya mau tidak mau kita harus parsial gitu, Mas. Untuk mengurangi kepadatan gitu, Mas, ya. Betul. Dan hasilnya di panen akhir kemarin alhamdulillah dapat 225 kilo dengan size 40 ekor, size 40 ya? Iya, betul. Jadi itu udah masuk untuk size konsumsi manusia. Kepala 4. Jadi teman-teman di kelompok itu kan biasanya dia pancingan ya, Mas. Maksudnya dijual umpan sekitar 45 hari dia panen. Jadi udang itu masih nggak layak dikonsumsi. Pas ketika kita ada inovasi ini, kemarin itu kelompok itu baru pertama kali dia bisa panen 40 isi ses 40 itu dia kaget, Mas. Besar-besar seperti ini ya, Mas, ya, kata. Bisa gitu ya, kagetnya. Iya, kok bisa ya, Mas, tambakku bisa menghasilkan udang dengan sebesar ini, katanya. Sangat antusias, Mas. Alhamdulillah, emang anugerah nih Pronima nih. Nah, itu bisa buat ini juga pengetahuan untuk Minamano juga. Kalau memang kita punya jenis pakan alami sendiri asli Indonesia yang mudah dibudidayakan dan diaplikasikan untuk udang nih. Jadi kalau semisal untuk di masa-masa sekarang mungkin harga pakan naik, Mas, ya. Iya, betul. Naik. Nah, ini bisa menjadi solusi nih. Iya. Di situ kan juga masuk keunggulannya si Pronima itu, Mas. Biaya produksinya yang biasanya pakai pakan mahal bisa dengan Pronima gitu.
dengan biaya produksi yang dengan pakan yang mungkin agak tinggi bisa diimbangin dengan yang Pronima dengan yang sedikit murah ini ya. Iya. Jangkau. Betul. Terus sekarang progres di sana gimana, Mas? Progres di sana sekarang kita tebar untuk siklus yang kedua, Mas. Oh, udah masuk ini pemupukan lagi. Iya. Untuk apa? Kita sudah tebar benur baru, Mas. Oh, udah tebar lagi. Nah, kalau di Pronima memang tetap tersedia. Oh iya. Udah DOC berapa, Mas? DOC sekitar 1 bulanan, Mas. 1 bulan ya. Iya. Persiapan untuk panen di Desember ini. Iya. Wah, ini ditunggu lagi nih hasil panennya lagi nih. Mantap. Oke. Terus mungkin pertanyaan terakhir, Mas ya. Untuk halangan selama ini untuk membudidayakan Pronima ya, Mas? Yang berarti. Kalau halangan di Pronimanya itu sendiri yang kita hadapi di lapangan itu, awal-awal kita kebingungan untuk salinitasinnya itu, Mas. Kita bingung cari airnya itu karena kebetulan bor yang menghasilkan air payau yang di kelompok kita itu salinitasnya rendah, Mas. Nah, sedangkan untuk Pronima itu kan bisa produktif, bisa maksimal itu di 25, Mas. Itu kita halangan sekali waktu itu. Terus yang kedua, kita kan di pesisir nih, Mas, nih agak untuk aksesnya agak susah gitu kan, agak jauh tuh dari jalan raya itu agak masuk. Jadi untuk bahan-bahannya juga kita misal waktu itu kita misal terpalnya, terus untuk pembelian pupuknya itu agak jauh sih, Mas. Ya kalau tradisional sih banyak seperti itu, Mas. Tapi ya biasa sih, nggak apa-apa itu. Oh, berarti udah bisa dilewati, Mas ya? Itu bagian Bisa. dari perjalanan tuh. Nah, nah, Oke. Terus ada yang nanya lagi nih, terakhir nih, Mas. Dari bet_alki. Oh, nanya 2 kali nih. Bet alki ini. Untuk CS 40 kemarin laku di harga berapa, Mas, per kilonya? kalau yang kemarin kita laku di harga 70, Mas. 70.000. Iya, 70.000. Oke. Jadi Jadi pokoknya teman-teman kelompok itu antusias sekali, Mas. Udang saya biasanya kecil, ini sudah besar terus di harga tinggi itu. Senang pokoknya. dari yang biasanya untuk pancingan ya. Betul sekali. Jadi ini juga termasuk ini, Mas ya, tujuan dari program percontohan penyuluhan ini adalah menyebarkan teknologi yang bisa meningkatkan produktivitas itu ya. Iya, betul, Mas. Itu adalah salah satu tugas dari kita sebagai penyuluh, Mas. Siap. Nah, nggak terasa nih, Mas, ya udah 1 jam nih kita ngobrol nih bahas tentang Pronima ini. Iya, Mas. Jadi kita udah sampai di penghujung acara nih ternyata. Jadi Siap. semoga yang disampaikan oleh Mas Hamdi dan juga informasi-informasi yang udah disampaikan tadi bisa menjawab rasa penasaran Minamania ya terkait budidaya udang dengan Pronima ini. Oh iya, Mas, kalau misalnya yang tadi Minamania yang ingin berkomunikasi langsung nih dengan Mas Hamdi bisa langsung PC aja. Ada berapa namanya, Mas? 082 082 141 141 798 798 667. Oh iya, itu ya Minamania. Nanti akan kita pasang di pin komen nih. Nanti siap-siap, Iya. Mas ya. Ini banyak yang ingin berguru nih langsung ke Mas Hamdi nih. Aduh, ngeri, Mas ya. Tapi untuk yang di luar Situbondo ada, Mas, yang minta bibitnya? Ada. Kalau di Situbondo sendiri, kalau di luar Situbondo kayaknya masih belum, Mas. Oke. Kalau di sekitaran kita lumayan sudah. Oke, nah untuk Minamania yang pengen belajar langsung nih ke suhunya Pronima ini bisa langsung hubungi nomor di pin komen ini ya. Karena ini sangat potensial sekali untuk dilewatkan sih. Ya, Mas ya? Siap. Eman. Oke. Terima kasih waktunya, Mas Hamdi. Udah 1 jam bersama kami. Bisa melanjutkan aktivitasnya, Mas. Salam untuk penyuluhan kelompoknya, Mas ya. Terima kasih banyak, Mas. Siap.
Ya, siap. Oke. Nah, Minamania tadi kita udah ngobrol bersama Mas Hamdi nih seputar Pronima dan penerapannya untuk budidaya udang faname. Jangan lupa untuk stay tune terus di agenda konseling perikanan ini di live Instagram yang selanjutnya, karena kita akan membahas terus nih tentang persoalan atau materi apapun di bidang kelautan dan perikanan. Atau mungkin Minamania ada request yang ingin dibahas, bisa langsung aja komen di medsos kami, oke? Nah, sebelumnya saya Ditya Mukti pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.